Kayaknya Lita udah ada bos deh yang pegang deh. Ada cukong kayak ada cukong. Kelihatan soalnya dagangannya beda. Kayaknya Lita Perlen ini ya. Ada bos ya, kita nggak tahu juga kan. Lita, pokoknya Janda itu memang tambah cantik kalau jadi janda. sama kayak kamu ya. Ini Iya. sama seperti bintang tamu kita yang pertama. Ini juga janda. Semakin terdepan luar biasa sekali loh. Sobat Ambiar. Kemarin ini ada satu permasalahan. Kenapa? Gila ya. Baru. Ampun, Bu Amar. Waduh. Gak pernah Semakin lihat Dewi kaya. pakai itu loh. Iya kan ini dari pagi-pagi Ambiar. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih loh Trans TV udah kasih aku rezeki banyak banget, Bos. aku bisa beli. Alhamdulillah. Bos, makasih ya bos. Ini namanya rezeki janda. Iya, janda terdepan. Makanya sedekahlah dengan Iya. janda-janda. Sabar. Lita nanti juga punya, sabar, tenang, Amin. tenang. Sabar aja, tenang ya. Tapi untuk yang baru saja berpisah, Iya. sebenarnya begini, pilihannya dua untuk mereka yang baru berpisah. Apa tuh? Antara Anyer dan Jakarta? bukan, antara balikan atau balikin. Nah, Maksudnya? kalau bener, balikan Kalau lagi aku nggak ada. hubungannya atau Atau? balikin lagi harta yang sempat. Kalau kamu pilih mana? Kalau kamu pilih balikan atau balikin? Aku ya mending balikin dong. Kalau aku enggak, Kalau kamu apa? ikhlasin. Iya benar, Sih. bagus. Aku kayak Emang kakak. iya, Aku Dewi? kayak kakak. Justru aku semakin Iya. ikhlas semakin kaya. Benar. Benar. Kalau Ya. Rita Sugiarto judulnya semakin seks semakin kejam. Kalau kita semakin ikhlas, Ikhlas semakin kaya. Nah kalau yang satu ini akhirnya mobilnya dibalikin sama sang mantan suami ya. Oke, di pagi-pagi Ambiar dia hadir bersama dengan adiknya. Di Iya. sini kita akan dengarkan apa yang terjadi kemarin karena sempat ada gonjang-ganjing tentang mobil yang sempat dibawa oleh sang mantan suami. Sudah mediasi dan akhirnya sudah berhasil dikembalikan. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Natasha Ryder dan juga Natasha dan Ryder. Kimberly Ryder. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Kalian berdua tuh emang tinggi-tinggi ya. Bragawati. Iya, Saya tuh lihat Bragawati kalian tuh banget, kayak cantik loh. Model catwalk. Kim Kardashian sama Khloe Kardashian. Iya bener. Cantik-cantik Makanya kalian cari istri bule deh. Ya. Kenapa emang orang Indonesia asli juga cantik-cantik, kamu juga cantik. Wow. Kimberly Natasha kami semua ucapkan Terima kasih. Kim, mobil udah balik ya? Alhamdulillah. Cece akhirnya punya mobil. Sebenarnya masih dia yang megang sih saat ini. Oh, masih dia yang megang, tapi kan sudah mau mediasi. dijual. Oh mau dijual. Oh mau dijual. Oh, tapi setidaknya kan sudah ada kemajuan ya. Iya betul. Mau Oke. dijual berapa sih? Mau beli? Aku beli, aku kasih buat kamu. Makasih. Hei, ini Keingasan dari kemarin lo kayaknya Apa? deh. enggak kapok ngasih barang buat orang. Kalau ini mah jelas. Ini mah jelas. Oke, kita kasih lihat dulu ya. Kimberly dan juga sang mantan suami yang sepakat untuk berdamai. Kimberly Ryder. Nah, kita tahu ini permasalahan yang tidak sebentar waktunya ya. Pasti menguras waktu dan juga energi kamu. Pada akhirnya mediasi ini datang inisiasinya dari siapa sih? Sebenarnya kita itu, aku dan lawyer aku, kita udah minta mediasi itu udah lama banget. Cuman dari dianya sendiri ternyata 2 minggu sebelum ketemu itu dia udah nge-email aku 2 kali tapi masuk spam. Kenapa harus email? Karena dia katanya udah nggak ada WhatsApp lagi. Terus Maksudnya nggak ada WhatsApp? Dia hapus bilangnya aplikasi udah, WhatsApp? udah nggak punya udah ganti nomor, terus nggak tahu, nggak mau kasih aku nomor barunya atau apapun, I don't know lah ya. Terus kalau di Instagram pun udah saling ngeblok. Jadi the only way he could reach out to me personally itu lewat email. Mau nggak mau. Oke. Menurut kamu masuk akal nggak? Apanya? Alasannya. Alasannya ya. Ya masuk akal sih sebenarnya, jadinya lewat Punya email. WhatsApp alasan. Masuk akal. Atau Oh, lewat kalau nggak punya bisa. WhatsApp sih kurang percaya ya hari Emang nggak ada ini. cara lain kecuali email, keluarga, keluarga. Tadinya itu lewat lawyer, tapi Oh, saat lawyer. itu dia sedang tidak punya lawyer, jadi dia
lagi dalam masa pergantian lawyer gitulah pokoknya. Tapi sekarang udah ada lawyernya lagi. Oke. Jadi by email. Iya, dan emang itu tertulis di emailnya kayak ini personal aja antara aku dan kamu gitu. Oke. Tapi aku baru baca tuh setelah kita ketemu itu. Lantas setelah ketemu apakah sudah tukeran nomor telepon atau WhatsApp atau nanti akan Udah kedepannya lewat email terus? saling unblock lewat Instagram. Jadi sekarang DM-an. Jadi sekarang DM-an Iya. setelah kemarin saling blok di Instagram. Oh berarti udah saling Iya. follow dong berarti Instagramnya. Udah. Oh, oke. Baik, kemarin hasil mediasinya seperti apa? Hasil mediasinya jadinya mobilnya itu mau dijual dan dibagi. Terus kalau rumah pun juga udah come to an agreement juga lah soal rumah. Oke, mobil dan juga rumah. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Edward Akbar dan Kimberly Ryder damai sepakat jual mobil dan bagi rumah. Jual mobil dan bagi rumah. Oke, rumahnya di Jakarta atau di Bali? Di Bali. Di Bali. Itu dibagi dua nanti yang di Bali. Jadi itu kayak masih ada kayak beberapa kafling gitu dan aku megang yang kafling, 2 kafling, dia megang 1. Oke. Jadi ada 3 kafling atau Iya. kemudian mobil pun akhirnya akan dijual kemudian dibagi bersama. Ya. Buat Mukanya nggak enak dari tadi ya. buat Natasha. Kenapa? Mimik kamu tuh seakan ada subtitlenya gitu berkata lain. Bener. Apa yang kamu sampaikan dalam pikiran kamu, apa dalam benak kamu sebetulnya? Aku lebih kayak it's still going on. Kayak belum selesai-selesai gitu. Lama banget gitu Lama ya. banget, iya. Jadi aku ya udahlah. Yang penting you're okay, udah. Tapi kita ngeliatin beda ya, maksudnya Iya, dia agak lebih happy ya? lebih tegar, lebih cantik, maksudnya lebih menerima. Apa gitu kabar pas ketemu orangnya. cie gitu enggak? Ya media sih pada begitu ya, cie gitu. Terus kita yang kayak gimana? Tapi Kim ada Beda lah kalau perempuan tuh kalau udah tersakiti itu gampang banget dan cepat sekali. Kalau mungkin move on-nya tuh lama ya, cuman Oh gitu ya, kalau kita aku cepat. cuman kita melalui prosesnya tuh langsung. Iya langsung. Kalau laki-laki itu kan awal-awalnya masih ada banyak denial. Jadi move on-nya masih nanti. Iya. Belum Makanya move laki itu on. cepat ya, gampang ganti. Oh berarti tandanya udah berlalu lama ini. Oh gitu ya. Kim, ketika ketemu sama Edward, ada sempat Edward mengutarakan alasan kenapa sangat sulit sekali dihubungi atau sempat menghilang, kamu sulit untuk kontak dia. Ada alasan dari Edward gak sih? Kalau dari dia itu adalah dia butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Katanya. Ya, jadi aku juga nanya kenapa nggak datang ketemu anak-anak, karena dia bilang dia tidak mau membawa energi yang tidak enak, yang negatif untuk datang ketemu sama anak-anak, takutnya mereka ngerasain. Tapi bukankah kamu juga butuh waktu untuk menyembuhkan diri sendiri? Iya, tapi ya gimana ya, kita kadang-kadang jadi seorang ibu itu memang dituntut harus 100%, harus 24/7, ada selalu buat anak-anak. Cuman kadang laki tuh nggak ngerasa itu applies to them as well gitu loh. Jadi mau gimana ya? Dia sempat bilang setidaknya kata maaf. Iya, dia minta maaf. Dia bilang thank you and I'm sorry beberapa kali ke aku, dan dia menyampaikan itu katanya buat ibu aku juga. Kimberly Ryder, kamu mengenal Edward Akbar sebelum kamu menikahi dia, kemudian berproses menikah, memiliki anak. Ketika kamu ketemu dia setelah sekian lama tidak bertemu, apa yang kamu lihat dari seorang Edward Akbar kemarin? Apa yang aku lihat, ya aku sih ngelihatnya dia mungkin ya emang udah lebih healing daripada sebelumnya. Karena kan kita udah nggak ketemu tuh udah sekitar 7, 8 bulan mungkin.
udah lebih healed, udah lebih happy kayaknya, udah lebih bisa menerima situasinya. Itu aja sih yang aku lihat. Lebih baik setidaknya. Iya. Oke, dan kita juga mau kasih lihat kabarnya seorang Kimberly Ryder juga punya rencana untuk mengembalikan barang milik Edward Harper. Barangnya apa, kita lihat yang satu. Barang berharga, bukan Apa barang sih? berharga Apa maksudnya. yang- Sebenarnya Penasaran. cuman kayak barang-barang buat laptopnya dia aja, ada charger lah apa segala macam Oke. yang emang masih di aku. Kalian tuh, Pengen aku aku mau nanya balikin nih, ini dia. mau ditanggapi canda boleh, serius boleh ya? Masih ada perasaan gak sih? Setitik gitu. Care gitu. Kalau dari aku hanya sebatas kita punya anak bersama aja sih. Orang tua. Kalau dari lakinya? Wah, nggak tahu. So, jadi Harus ditanya langsung ke dia. buat co-parenting aja ya. Oh. Iya. Oke. Barang-barang ada sebatas chargeran. Kalau cincin kawin? Cincin kawin, iya kemarin kita omongin tuh. Dia bilang dia masih simpen. Terus aku bilang iya masih aku juga masih ada, nggak dijual kok, nanti buat aku kasih ke anak-anak aja. Terus dia bilang oh iya sama. Terus kita kayak gini gitu. Iya, gini. Apa rasanya sih? Aku pengen tahu apa rasanya kamu melakukan apa rasanya kamu melakukan gesture seperti ini sama mantan suami 8 bulan gak ketemu, bahkan dia gak ketemu sama anak-anak kamu. Iya, Bahkan mobil maksudnya kamu apa coba? sempat dibawa juga sama dia, and then kamu tiba-tiba begini sama dia. Apa perasaan kamu saat itu? Karena kan dia yang ngajak begini kan, ya udahlah, don't leave a man hanging lah, ya udah lagi Slim hanging, who cares? Jadi cincin kawin masih ada di pihak masing-masing ya? Iya. Wi, aku mau nanya sama kamu, jujur ya. Maksudnya no hard feeling, tapi kamu kan sahabat aku pengen tahu. 3 kali menikah, 3 kali bercerai, nggak ada yang mau bercerai. Cincin kamu itu 3-3-nya kemana, Wi? Dibuang nggak? Ujung-ujungnya kemana cincin kawin itu? Dibakar Aku nggak lagi pernah- jadi emas cair ya, jadi emas Iya, batangan. seharusnya gitu ya. Ya, tapi aku penasaran loh, aku Aku penasaran. tidak pernah menjadikan itu uang lagi gitu. Ah. Yang pertama dibuang Monas. Beneran? Beneran? Dibuang ke Monas? Iya. Lu naik ke atas? Karena dia dulu yang buang ke Monas, ya gue buang, ya udah. Jadi lu naik ke atas? Enggak, Nggak dilempar bukan, di jalan dilempar di Monas jalan. gitu. Dilempar? Oke, Iya. alhamdulillah yang Terus nemu. yang kedua, yang kedua cincinnya itu aku nggak tahu, lupa, intinya nggak pernah aku ingat. yang terakhir? Kalau yang terakhir yang ketiga ini, ya udah kan karena memang ada mbak-mbak di rumah, Bu, ini cincin kan lagi berantakan itu kan semua perhiasan termasuk ada cincin itu, terus oh ini cincin pernikahan aku Mbak, kenapa Bu mau dijual? Enggak, aku kasih ke Mbak, ini ambil aja gitu. Oh, dikasih mbak. Alhamdulillah kalau lu nikah lagi, mbak lu dapat rezeki lagi ntar ya. Kalau Jangan dong, jangan dong. Ayo, jangan. Jangan dong. Doain aku kok Jangan, gitu jangan, sih. jangan. Ya Allah, mudah-mudahan pernikahan aku yang keempat ini nanti mudah-mudahan yang terakhir. Iyalah. Sama siapa? Kan yang pertama cuma nggak sampai 2 tahun, yang kedua cuma setahun, yang ketiga 5 tahun udah. Ya Allah, kalah sama pemilu ya. Oke, buat teman-teman biar kita juga mau kasih lihat Edward minta Kimberly klarifikasi apa, kita juga kurang paham ya. Kita lihat yang satu ini. Apa sih? Saya mau yang akan dibantu. Ya, makasih ya Kimberly. Makasih Kimberly. Kim, aku bingung deh, ini klarifikasi berita miring apa sih? Maksudnya apa sih? Nggak tahu ya, pokoknya kayak banyak apa ya, makanya kan di video itu kayak aku bilang kamu hati-hati jangan clickbait gitu. Terus dia bingung clickbait tuh apa sih, pokoknya lu ngomong sesuatu yang akhirnya bumerang ke lu. Iya bener, lu ngomong satu hal tapi yang diambil hal yang berbeda gitu. Oh gitu ya. Ya itu dia selama ini tuh banyak omongan yang akhirnya bumerang ke dia lagi, dijadiin clickbait sama media, digoreng. Jadi Makan diri sendiri lagi. iya, jadi maksudnya hal-hal itu. Kita mau coba lihat dari pandangan orang lain ya, dari orang terdekatnya, dari kamu, Natasha sebagai menurut Tawa kamu, ya. kakak kamu tuh tersakiti nggak sih? Kapan? Sekarang? Atau Dengan rumah tangganya yang lalu? iya, dulu sih ya, yang aku lihat iya. Dan melihat kakak kamu yang masih mau membantu untuk mengklarifikasi berita miring, menurut kamu seperti apa? She's too kind, terlalu baik gitu. Tapi ya memang itu nature dia. Ya udah, that's the good side of Kim. Dan semoga Allah yang membalas saja. Iya. Jadi
kamu mau untuk membantu mengklarifikasi berita miring di luaran sana. Sebetulnya tidak ada kewajiban kamu sama sekali. Kamu bisa move on dengan kehidupan kamu dan juga anak-anak sebetulnya. Ya aku sih cuman karena apa ya, karena dia bapak dari anak-anak aku, terus dia alhamdulillah dia merasa dia masih harus menafkahi anak-anaknya. Jadi dilihatnya dari sisi itu aja sih. Masih ada tanggung jawab. Masih ada tanggung jawab. Itu kan kewajibannya. Bukan hanya materi, tapi ketemu anak dan juga membesarkan pun juga support secara mental, membentuk mental mereka adalah kewajiban seorang ayah. Ya. Sudah ketemu akhirnya sama anak-anak? Insya Allah ya antara minggu ini atau minggu depan lah ya. Oh. Dia udah janjian kayak ya? planning mau ketemu. Oh. Datang ke rumah? Di luar main. Pengen ngajak main anak-anak. Oh. Oke, ada syarat yang kamu kasih nggak sih buat Edward Akbar kalau misalnya mau ketemu sama anak-anak? Ada banyak sih saat itu ya. Cuman sekarang kayak dia ngerasa mungkin itu sudah tidak diterapkan lagi atau tidak ingin. Pokoknya dia mau lepas aja gitu loh dari semua syarat-syarat itu. Cuman aku yang masih kayak, we'll see. Oke, apa syarat yang sebenarnya kamu lemparkan untuk Edward Akbar? Kalau saat itu kan dia harus datang sendiri, terus nggak boleh bawa orang lain pokoknya, terus harus ke rumah aku, dia nggak boleh bawa jalan-jalan anak-anak sendirian, terus pokoknya harus ada yang menemani, yang mengawasi dari sisi aku. Ya ngawal ya gitu ya. Itu kan kayak ketakutan kamu ya. Emang ketakutan kamu apa? Ketakutan aku itu dari pas awal-awal banget perceraian dan mediasi itu kasusnya sama seperti adalah itu, kita nggak usah ngomongin namanya lah, tapi orang-orang juga pada tahu Ya. di mana anaknya itu hak asuhnya jatuh ke ibunya tapi diculik sama bapaknya. Iya paham. Iya, dan akhirnya di brainwash sama bapaknya. Iya paham. Iya. Artis. Iya, Kita tahu kok. tahu kan? Oke, baik, kita nggak usah bahas. Bahas, ya, Mungkin betul. Sobat Ambiar juga bisa berasumsi sendiri. Oke, kali ini kita mau ke Natasha Ryder ya. Kita akan bahas Natasha yang kemarin kabarnya ketemu dengan seorang aktor Hollywood, Orlando Bloom kabarnya. Wow, siapa yang nggak kenal Orlando Bloom ya? Lord of the Rings, kemudian Yeah, juga banyak film yang Pirates, dia, Pirates of banyak the film yang dia Caribbean. bintangi. Kita akan lihat momennya seperti apa ketika Natasha Ryder bertemu dengan Orlando Bloom. Ya. Gimana Ngobrolin apa itu? Ngobrolin apa? Lumayan banyak sih. Pas ngobrol he's so kind, dia baik banget. Malah dia yang nanya-nanya aku gitu. Kamu suka di sini Bisa kayak jadi. gitu. Kamu di sini berapa lama? Ngapain? Sama siapa? Gitu. Terus aku bilang, aku juga I like to ride gitu. Terus dia ngomong, oh ya I like to ride juga. Dia punya banyak motor lah. Kita banyak ngobrol gitu. itu ketemu di mana sih itu? Di Lemang, di Lemang. lagi nonton 24 Hour Lemang. Itu lomba balap motor ya? Itu dekat Bukan, mobil. Itu dekat mobil, oke. Jadi itu Di mana sangat tadi? Dekat dekat. Cipayung. Apa bukan? Mana tadi lemah? Jonggol. Di Perancis. Oh, di Prancis. Terus Tapi itu tahu ngobrolnya nggak? kenapa? Seminggu setelah mereka ketemuan nih, ada kabar kalau dia sama Katy Perry split up. Coba. Jadi Orlando Bloom putus Jadi- sama Katy Perry karena Natasha Ryder. Oh my god. Oke, ketemu tapi maksudnya Tukar-tukaran nomor telepon nggak? Enggak. follow Instagram, Enggak. DM-an. Oke, tapi itu bisa ketemu momen itu kan maksudnya banyak orang ya. Kesempatan kamu ketemu langsung sama Orlando Bloom itu kan Itu benar-benar nggak sengaja. Jadi aku lagi sama brand gitu. Terus ada beberapa influencer yang lain. So aku sempat lihat, wah ini ada Orlando Bloom di sini. Kalau ketemu, oh my god, I'd be so happy gitu. Terus mereka bilang, oh ya tadi sempat lihat tuh lagi di hospitality yang lain gitu. Terus aku kayak, oh my god pengen ketemu. Tapi bukan yang kayak aku harus Actively cari gitu. searching. Kayak enggak. Ya kalau ketemu Iya. alhamdulillah, enggak juga ya udah Iya gitu. gitu. Terus nggak sengaja abis dari nonton race-nya naik helikopter. Terus lagi jalan keluar, salah satu dari timnya tuh langsung teriak, Nat! Kayak, hah? Terus kayak, terus aku cuman, hai! ngobrol
kenalan sama Orlando belum? Terus nggak ngomong dulu, aku cuman hai gitu. Terus dianya kayak hi, how are you? Good, good. Terus ya lewat aja. Terus salah satu dari timnya kayak nggak mau foto. Akunya jangan ya, aku terlalu nervous gitu. Terus dia bilang udahlah foto aja. Terus dia kok bisa ya? Sebelum datang banget. nonton, terus ketemu. banget ya. Kamu tuh emang suka dunia otomotif ya? Suka banget. Oke, Lemang mobil dan tapi ya kita tahu juga ternyata Natasha Rider ini dia suka banget untuk riding motor ya, motor. Iya. Jadi kita mau kasih lihat seperti apa hobinya dari seorang. Kayak gini dong, sekalian itu. Aku suka, cuman aku nggak pernah diliput aja sama tim Ambir. Aku juga bingung, padahal aku sering naik motor. Motor Naik motor apa? Motor gemes. Dari kapan, dari usia berapa kamu Natasha suka main motor gede gitu? Aku belajar motor gede itu umur 18. Oh, 18. Tapi udah bisa bawa motor biasa gitu, Matic itu umur 15-16. Wow. Oke, belajar motor dari siapa kamu pertama kali? Aku diajarin sama temanku, dia dulu riding di Moto3. Jadi diajarin sama dia dan dia emang instructor. Terus ya diajarin yang bener lah. So ini kamu Natasha Rider? Iya, itu aku. Wow, di mana ini? Di Sentul atau di mana? Enggak. itu di Italy. Di Italia. Iya, di Misano. Wow, aku pikir tuh di situ. Berarti kamu udah sampai track ke luar MotoGP negeri untuk kan ya, itu riding ya? ya? Iya, Kamu emang tuh emang track suka MotoGP. kompetisi atau hobi Wow. aja? Itu hobi. Aku nggak bisa kompetisi itu benar-benar. Karena ada yang balap motor gitu atau apa iya, gitu. itu Kamu nggak itu? Nggak? Enggak. Turnamen gitu nggak ya? Oke, selain Italia di mana lagi kamu pernah riding? Di Italia udah 2 kali. Terus? Terus di Thailand, di Lombok, di udah sih itu sih. Dan kabarnya karena suka otomotif, suka naik motor, dia juga berkolaborasi sama Ca Sodik dengan lagu Numpak RXD. Soalnya biar nanti kita akan lihat ya seperti apa seorang Natasha Rider ya. Nanti kita akan lihat dia akan riding ya. Nanti dia akan bergaya dengan motor gede. Kita mau lihat. Ya, Kita juga bawa di belakangnya. Iya, motor gemes nanti. Kita tuh lihat ya. Kita lihat ya. Oh, ada di luar. Sekarang nih. Oh nanti. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa. Natasha, kita akan berikan kesempatan kamu untuk bersiap-siap seperti apa gaya dari seorang Natasha Rider. Dan bagi saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar geger. Pagi di sebelah kita. Kita mic kita ini kedengeran emang? Kedengeran. Seantero Nusantara suara kita menggema. Kagak dengar mic gue. Sabar. Kalau bisa emosi, kenapa harus tenang ya? Sobat Ambiar, atraksi kali ini kita akan saksikan seorang perempuan cantik akan melakukan atraksi yang luar biasa. Dia akan meloncati semua motor-motor yang parkir di sini. Natasha Rider Ini dengan Wonder Woman. motor gedenya kita akan saksikan bersama-sama di Pagi-Pagi Ambiar. Kita sambut Natasha Rider. Ayo Natasha, ayo. Dengan begitu gaharnya Natasha Maju Rider. terus Natasha terus. Naik ke sana Natasha terus. Wow. Naik ke atas ya? Natasha, Putar dong, coba putar sekali lagi putar. Putar. Ribut. Berat nih soalnya berat. Coba putar. Berisik. Ih, keren banget. Hebat ya. Hati-hati. Ada motor. Hebat lagi. loh Coba Natasha lo. Natasha ke sini. Sampai sini. Bunyinya aja knalpotnya aja lihat mana. Ribet, berisik. Luar Jadi, biasa Natasha. Ini aku udah ngerti nih. Kenapa? Masalahnya adalah ini kan motornya kan Motor. gede ya. Motornya gede, jadi berat.
Kalau dia jalan pelan-pelan itu malah lebih susah daripada kenceng. Oh gitu. Iya. Katanya Kak Dewi mau nyobain juga naik katanya. Jangan Wi. Aku feminim aja. Pernah di track di Italia gimana? Dia jatuh kan? Iya jatuh karena aku lagi pelan-pelan. Oh, lihat. iya. Jadi kalau pelan dia lebih berat gitu. Iya benar. Ini gimana cowok nggak minder mau deketin seorang Natasha Rider? Benar, Ya benar. kan? Iya. Dengan bawa motor seperti ini gimana kurang minder coba? Tapi emang ini berat banget ya Natasha motornya. Mau coba Anda? Enggak sih, Enggak, aku sih sebenarnya enggak. nggak berat Coba banget. kalian cowok-cowok cobain. Ih, gua mah Bukan nggak kelakian bisa. kalian. Masa kalau sama cewek? Ayo Kinasa. Ini mah nggak berat, ini mah ringan. Ada yang jauh lebih berat daripada ini. Apa? Cicilan kita. Tapi keren ya cewek-cewek kecil badannya bisa bawa. Kamu hebat luar biasa loh. Tapi keren. Kayaknya ini harus diturunin lagi deh guys. Kata siapa kakak kan pakai enggrang. Kamu bisa. Ini soalnya ketinggian pak. Nanti aku jatuh. Natasha, kamu pernah jatuh nggak sama motor ini? Aku cuman jatuhnya tuh nggak yang lagi kenceng gitu, cuman lagi pelan-pelan terus teng jatuh. Ini berapa cc? Coba kasih tahu sama sobat Ambiar. Ini cuma 600 cc. Ini 600 cc. Pernah kamu? Guys, Kinasan mau coba katanya. Kamu mau naik? Bisa nggak? Enggak, aku bisa-bisa aja sih. Cuman aku tuh nggak terlalu mau ngeliatin gitu kalau bisa. Melihat di rumahnya. Humble. Nggak mau show off ya? Nggak ada, udah nggak ada. Udah diambil sama orangnya. Jangan gitu, orangnya nonton. Kamu punya ada, berapa ada. motor? Punya Udah berapa lewat, motor? itu udah zaman. Enggak, cuman ya pakainya itu aja. Natasha, kamu ini punya sendiri nggak? Enggak. Enggak, ini bukan punya kamu. Bukan, Kalau Kak bukan, Dewi punya di rumahnya, nggak tahu buat siapa. Oh ya nggak dipakai-pakai nganggur punya Lewi. Tapi Natasha Rider, kamu Dia aja nih. cc paling tinggi yang pernah kamu kendarai motor itu berapa cc? 1.200, 1.000 lah, 1.000. Itu luar biasa, gila. Keren banget ya. Ini membuktikan emansipasi. Perempuan juga bisa untuk mengendarai motor gede seperti ini. Laki-laki belum tentu semua laki-laki bisa mengendarai ini. Kata siapa? Jangan meremehkan. Coba lu Kalau bisa cuman, kalau cuma Kemarin tiba-tiba kita ngeliat lu di Senayan deh kayaknya pakai ini. Tuh, cuma naik gitu doang mah bisa Rian. Wih, gagah banget Rian. Sini aku pegangin, keren coba. banget. Coba Mas Rian pakai. Nyalainnya gimana? Kenapa Ya minta kan? lu Terus begitu? Rian, Nggak begitu. lu pegang. Terus kita begini. Yuk kita ke Binaria yuk. Kamu tak bisa kamu Kenapa sih nggak harus bisa nggak harus bisa semua hal, Ya ya? udah, belum tadinya motor di terbiasa. rumah mau aku kasih, nggak jadi nih kamu nggak bisa. Alah, kamu janji ngasih motor buat aku, yang ada juga buat mantan kamu dibawa sama dia kan? Bilang Udah aja. kan, makanya jangan dipancing kan. Udah. Nanti jadi keluar semua. Emang kalau ngasih kado mah jagoannya Dewi Persik. Cuman kalau ngomongin soal kado di Ayo. Lagi syuting. Maju. Kanan. Nggak, takutnya orang temen pada nonton. Guys, ini ngomongin soal kado ya. Kemarin ada yang ulang tahun ya. Siapa? Gala baru ulang tahun. Nanti kita kasih kado buat Gala, tapi kemarin karena Gala ulang tahun sebenarnya ada yang pengen ketemu, tantenya Siapa? pengen ketemu, tante Mayang pengen ketemu, cuma nggak bisa ketemu. Mayang Sari. Kok Mayang Sari? Kok nggak bisa ketemu ya? Nggak tahu makanya kenapa sih, padahal tante sendiri. Apakah alasannya? Tapi kita Apa juga tuh? akan lihat seperti apa alasannya. Cuman kita akan lihat dulu nih, ada opa sama omanya Gala. Iya. Ya pasti seneng banget karena cucunya baru saja berulang tahun. Ini dia. Ini dia. Di bagi-bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Opa Faisal dan juga Oma Dewi. Oma Gala. Oma sayang. Kita mau Di, Oma semakin fit soalnya kalau aku lihat pagi-pagi Oma tuh suka Saring beat ya. ya. Sehat ya. Sehat. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Oma Opa. Gala ulang tahun kemarin ya? Iya. Ke 17 tahun katanya ya? tahun sudah pasti ya. Udah semakin pinter ya. Alhamdulillah. Semakin sehat pastinya, jadi kebanggaan Ya. keluarga. Opa sama Oma silakan boleh Silakan duduk. duduk. Kita ngobrol-ngobrol. Pertambahan usia cucu tercinta. Tapi, waduh, ini kita lihat di media sosial ya. Ada yang posting nih Oma. Tantenya Gala ya. Posting Mayang. Katanya nggak bisa ketemu sama ponakannya. Bener? Yang bener. Nggak?
Enggak. Artinya kalau dia mau ketemu boleh aja. Boleh aja. Selama ini enggak pernah kita larang. Lantas kenapa sampai akhirnya membuat Mayang itu posting sampai seolah-olah kok kayaknya sulit sekali ketemu sama keponakannya sendiri, apalagi momen pertambahan usia, ulang tahun, kan pengennya ngerayain, kasih kado. Tapi tadi VTJ juga bilang katanya nggak ada sambutan dari Oma, nggak direspon gitu Jadi maksudnya. gimana Oma, apa ada sebelumnya ada komunikasi dulu aja chat mungkin kah atau Sebenarnya komunikasi kita itu lewat WA udah, lewat Mbaknya Gala juga udah, awalnya lewat Mbak Gala. Habis itu lewat Opa dari tahun 2024 ya Pak? Dari September lagi dia pengen datang September 2024. Dia udah chat Opa mau datang. Terus udah dipersilakan sama Opa gitu. Udah berapa kali September, akhirnya Februari, Maret, April. Tahan sebentar. Oma maaf, aku potong. Dari September sudah chat Opa, Ya. minta izin, sama Opa diizinkan. Ya sebenarnya gini, kalau menurut saya sih ini penggiringan opini aja ya. Dari awal itu saya sudah bilang, kalau kamu mau datang ya datang. Tapi nggak datang-datang. Enggak datang-datang. Ini ada mau diperlihatkan kan Mayang kurang gimana bagus juga sih? ya. Ada nih WA-nya. Waktu pertama WA, waktu itu kapan kamu mau datang? Ya nanti saya cari waktunya Opa. Enggak datang-datang. Terus saya begitu di Jepang, dia WA, Opa saya mau ketemu Gala, bisa nggak Opa? Bisa. Cuman sekarang Opa sama Gala lagi di Jepang. Nanti setelah saya pulang dari Jepang, saya WA kamu. Oke. Begitu saya pulang dari Jepang seminggu, saya WA. Opa yang WA. Saya yang WA, bukan Opa dia yang WA. kabarin. Opa sudah di Indonesia. Saya bilang nih, katanya kamu mau datang. Kapan kamu mau datang? iya Nah, ya maaf Opa, saya lagi sibuk katanya. Oke. Lagi sibuk apa ya? Syuting ya. Syuting. Dia kan sibuk syuting dia. Ya, sibuk syuting. Terus Ya, dia juga kuliah. Ya, terus dia nggak datang. Oke. Terus saya WA lagi setelah beberapa hari ya, beberapa waktu, seminggu Pokoknya di WA lagi. sebulan Papa lagi ya, saya bilang- WA lagi. Papa Katanya bilang, kamu mau datang. Oke. Ini si Gala libur sampai tanggal 8. Kok kamu belum juga datang? iya Iya Opa lagi cari waktu katanya. Oke. Tapi nggak datang juga. Baik, berarti sebetulnya ini komunikasinya bukan hanya Mayang yang meminta untuk ketemu, tapi komunikasinya ada komunikasi dua arah, Dari bahkan Opa Opa. yang menawarkan Iya, juga. Ya, karena waktu pertama kan dia WA, saya di Jepang. Iya. Begitu saya pulang, sampai seminggu di rumah saya WA. iya. Kapan kamu jadi mau datang ke rumah? Dia bikin alasan. berarti bener dong Opa, udah baik ya udah datang Dan ke tapi Indonesia Opa juga masih. nggak pernah nge-share ya obrolan apa. Harusnya tadi juga Mayang nggak usah nge-share apa-apa di sosial media seharusnya. Ya makanya dia menggiring opini yang Ya. kurang baik menurut Ya. saya. ya kurang pas. Dedi harus bisa kasih tahu Oma ya. Oma emang bener, Oma balasnya dengan emosi. Oma itu sebenarnya nggak emosi jawabnya ya, cuman karena Oma itu ngeliat udah berapa kali dia ngobrol sama Opa lewat Saya WA. telepon juga. Telepon juga pernah, Oke. gitu. Dia kan Saya pernah telepon. pengen datang mau sama bapaknya. Kita kan masalah yang dulu-dulu kan kita nggak mau, ada permintaan maaf dulu kita pengennya, kan gitu. Terus dia mau datang lagi sama Jackie kan menjelekin anak saya juga, saya nggak Jackie terima. siapa? Jackie siapa? Jackie itu ponakan papanya, sepupunya si Mayang. Iya. Jadi saya nggak mau juga ketemu sama Jackie ini karena dia udah menjelekkan anak saya Iya dan juga cucu sih. saya. Iya, iya, Oke. Jadi saya nggak mau ya. Jadi Tapi kalau dia datang sama orang lain boleh. Oke. Nah, gitu kan. Terus karena saya udah lihat banyak banget dia chatnya sama Opa, ya saya bilang kan kamu itu udah berapa kali udah diizinin sama Opa datang, tapi kamu banyak banget alasan ini itunya, gitu. Oke. Ketika ulang tahun, itu dia minta izinnya gimana? waktu ulang tahun dia nggak minta izin waktu ulang tahun. Cuman dia sebelum ulang tahun sehari ya sebelum ulang tahun dia mau ngantarin kado katanya kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita berpikir ya, kalau memang dia merasa tantenya, kalau dia merasa kakeknya, ya kan ini menurut saya. Ya.
dia kan tahu bahwa ini akan Gala akan ulang tahun. Itu ulang tahun itu kan bukan sekedar ulang tahun, butuh biaya itu, butuh segalanya itu. Nah dia hanya maunya sepertinya ini saya baca ya, dia mau datang mengasihkan kado di hari ulang tahun itu. Kalau memang ada perhatiannya, ada rasa simpatiknya kepada Gala, ya kan perlu biaya. Ini dari saya nih Opa mau ulang tahun Gala ya. Maksudnya patungan? Ya seharusnya kan begitu, bukan patungan, seharusnya dibantulah. Saya tidak minta patungan ya. Iya, iya. Saya nggak minta. Kalau memang kita memberikan perhatian, Kesadaran ya, ya Opa. kesadaran kalau dia sayang. Tapi mungkin Maya nggak punya duit kali, Opa. Kata siapa? Orang syutingnya banyak. Cuman pingin kasih kado aja. Oh, bisa jadi ya. Gitu. Ya kalau mau kasih Bentuk kado aja, perhatian. kirim aja kado itu. Oh, jadi Opa nggak mau dia sama dia datang. Kalau di ulang tahun dia datang, ya gimana ya? Kita sudah capek-capek mengeluarkan biaya juga kan? Opa, tapi kan Opa bikin acara untuk Gala. Nah, Mengundang mereka nggak? Mayang sama papanya? enggak saya undang. Alasannya? Iya alasannya seperti tadi saya bilang, kalau dia kan sebelum saya mengadakan acara dia sudah WA, dia mau datang mengasihkan kado. Tapi ngasih alasan. Berarti kan dia tahu bahwa kita akan mengadakan acara ulang tahun. Nah seharusnya dia ngomongnya jangan seperti itu. Opa mau acara ulang tahun Gala ya, kan seharusnya kan begitu menurut saya nih ya. Nah kita mau ikut juga deh Opa. Ini kita ikut berpartisipasi deh Opa. Iya. Berapa kek? Pakai stand-stand popcorn kek Iya, gitu ya. Jadi seenggaknya ini tuh kayak numpuk ya Opa ya. Udah katanya mau ketemu nggak ketemu. Iya. Minta izin nggak datang. Meledak, Udah saya Opanya. kabarin nggak datang. Datang maunya pas Meledak. ulang tahun dia datang. Meledak. Tanpa apa ya? Tanpa lah ya. Jadi akhirnya Itu yang buat meledak. Opa. Ya tentu kecewa kita. Kayak ada tuh, Setiap iya tahun benar. begitu Setiap melulu. ditawarin Iya benar. Nggak jadi-jadi. Meledak. Jadi gimana ya? Giliran kita mau bikinin acara ulang tahun buat Gala, Bener. ternyata cuma mau ngasih Iyalah hadiah. ngeluarin duit enak aja. Jadi adalah rasa simpatik sedikit. Oh paham. Lu uncak-uncak Nggak paham Oke, ya di kita- situ. Paham nggak kira-kira? Iya paham Pak. Itu perasaan yang sebetulnya sedikit Kekecewaan. demi sedikit Ditumpuk. menumpuk. Iya. Iya, menumpuk. Oke, kita mau kasih lihat ini Albahagia dulu aja ya. Kemarin ketika Gala berulang tahun, momennya seperti apa aja? Dapat kado apa aja Gala? Ya banyak juga sih, ada yang bawa mobil, ada yang Mobil. Mobil. Opa daerah mana itu? Di acaranya di mana? Di hotel apa di gedung atau di Kemang. Oh di Kemang, paham. Oke, Opa sama Oma. Pada akhirnya kado yang disiapkan sama Mayang dan juga Bapak Dodi sampai nggak atau dikirim nggak sama mereka? Sampai ke rumah si Sampai. Puji ya. Dia tanggal 4 waktu si Mayang chat itu dia bilang, Oma saya kan 10 hari mau ulang tahun katanya, boleh nggak aku kirim kado? Tahun kemarin dia nggak nanya, sama kita juga kirim kado kan. Ya sebenarnya banyak juga yang harus diluruskan. Banyak juga sebenarnya yang harus Oke. diluruskan. Saya kadang-kadang mendengar ocehannya dia itu rasanya kurang pantas ya. Kurang Iya, pas iya, dengan kelasnya si Mayang ya. Bukan saya merendahkan tidak ya. Ya. Kan dengan Oma ya, udah ibu ya. Itu kurang pas. Terus banyak juga lah ya omong-omongan atau umpamanya apa ya, Sosial media. di media sosial yang kadang-kadang saya nggak ngerti juga ya. Kalau memang dia sayang sama sama Cucunya. keponakannya atau sama cucunya, ada memberikan perhatian rasa simpati, ya berikanlah ya. Selama ini udah berapa tahun kan banyak itu yang dibutuhkan oleh segala, butuh susu, butuh biaya, tapi 0, selama ini. Tapi kita nggak minta loh. Kita nggak minta, jangan salah ya. Kami paham bahwa keluarga Saya dari nggak Opa, minta. Oma Saya nggak pernah minta. sangat bisa Kita nggak mencukupi butuh. kebutuhan. Saya, tapi setidaknya perhatian itu. Apapun akan saya adakan buat Setidaknya seseorang perhatian. Saudara perhatian. Yang ketemu di makam juga ditegur juga kagak. Ketemu di makam ditegur juga kagak. Tetapi begitu ada acara saya adakan di atas nama Gala, dia heboh. Bagaimana supaya kita jatuh ya? Kan seperti itu menurut saya. Aku tahu kekecewaannya Oma sama Opa, maksudnya Dedi sama Mayang kalau bisa itu jangan segala sesuatu apa itu ditaruh di sosmed. Iya. Jadi kan Iya. itu yang membuat akhirnya hubungan jadi tidak baik, sayang. Dedi mohon maaf nih sebelumnya. Menurut aku sih kayaknya Kita kan gitu-gitu udah kayak buka tadi pintu Iya, ya. Kita kan udah buka pintu, dia boleh datang.
Terus sekarang dia bikin kayak gini lagi, menjelekin saya ya. Jadi gimana dia mau datang ke rumah saya lagi kan? Iya, dan kan maksudnya notabene kan Oma ini orang tua ya. Iya. Gitu. Kurang lebih penghargaan sama orang Iya, tua. janganlah kayak begitu ya. Kalau kita nggak cocok kata-kata ini simpan aja lah. Iya. Mungkin hari ini belum kita datang, selesai acara ulang tahun nanti seminggu datang kita. Kan apa Masalahnya salahnya kan? ini dari tahun lalu kan disimpan aja nih, bisa nggak aja. kita share-share kan? Nah ini Betul, kan iya di sini benar. sudah saya bilang. Nih terakhir nih saya sebutkan, saya baca nih. Ini terakhir saya bilangin ke dia. Nah nih. Ini kalau aku nemuin Gala setelah ulang tahun gimana Opa? Bisa nggak Opa? Ini terakhir ya. Ya. Nah, kan sudah sering saya kasih kesempatan untuk datang, tapi kamu selalu beralasan ini dan itu untuk tidak jadi datang. Cobalah cari banget waktu kamu yang luang. Kalau kamu memang mau datang, biar saya sesuaikan dengan waktu saya dan libur Gala. Oke. Tapi dia nggak balas lagi. Baik, kami paham. Ada beberapa hal yang Jadi kayak playing victim ya. Gimana ya? Yang menurut Opa ada baiknya tidak usah di-share, ada yang baiknya lebih disimpan aja, Iya, benar. nggak usah Iya, dibagikan di benar. media sosial. Tapi ini yang dibagikan di media sosial oleh Dodi Sudrajat. Kita akan lihat. Kado ulang tahun Gala Motorsport GP sedang di packing. Pengen banget kasih kadonya langsung ke Gala dan bisa ketemu langsung dengan Gala, tapi sepertinya sudah fix gak bisa ketemu Gala. Harus ekstra sabar, ikhlas dan berjiwa besar. Ada niat untuk minta bantuan Kak Seto untuk menjadi mediator agar Dedi dan Mayang bisa ketemu dengan Gala. Harus ekstra sabar, ikhlas, berjiwa besar. Oke. Maaf, oke, tanggapannya Opa harus berjiwa besar, ikhlas, sabar gitu kata Bapak Dodi Sudrajat. Aduh. Saya kalau sebelum dengar apa? Dia butuh bantuan Kak Seto Iya, dia untuk mau- menjadi mediator katanya. Aduh nanti rame lagi Dedi. Dedi ya gitu banget deh. Ya gimana? Kalau menurut saya enggak. Apa yang mau dipersoalkan kepada Kak Seto? Soalnya Saya anak kan tidak melarang dia datang. Kita nggak melarang dia. enggak apa yang dia bilangin sama Kak Seto. Soalnya anak ini pertumbuhannya bagus. Ya. Sekolahnya bagus. Betul. Pendidikannya bagus. Ya. Jadi kalau menurut Oma nih ya pribadi ya, kalau yang dibilang ke Kak Seto itu misalnya anak ini kita sia-siain, anak itu kurus, nggak terurus. Benar. Tapi anak kalau kayak gitu dibilang lagi ke Kak Seto, Oke. duh gimana Ini kalimatnya. tanggapan Kak Seto kan? Kalimatnya adalah sepertinya sudah fix nggak bisa ketemu Gala. Padahal tadi sudah diklarifikasi bahwa berkali-kali diberikan kesempatan, ayo kalau mau ketemu ayo. Jadi playing victim jatuhnya kalau gini tuh. Jadi kita sebetulnya juga bingung maksud dan juga tujuannya apa. Sebenarnya kalau mau ketemu ya tinggal ketemu. Sebetulnya tidak ada Kan masalah udah dikasih waktu juga sama Kalau Pak antara Haji. Mayang dengan kami, antara Mayang dengan kami nggak ada masalah. Cuma saya yang WA dia. Kapan kamu mau datang Mayang datang? Iya saya baca sendiri barusan. Iya kan tuh. Nggak Tapi mungkin dia bohong aja juga nggak lah. datang. Malah dia sampaikan bahwa kita melarang dia datang. Malah Jadi Mayang kita bikin status bingung. seperti ini nih yang bikin rame. Tapi bagus sih Opa, Oma, saya lihat dari waktu awal kasus pertama kali juga nggak pernah ngepost di sosial media, itu luar biasa memperlihatkan kelasnya Opa. Saya nggak dan mau Oma. saya. Bagus, Nggak mau bagus saya. sekali. Kalau saya jawab kan nggak mau saya. Opa, capek nggak sih? Oh capek banget saya, benar-benar capek. Kenapa? Karena selalu diputar balikan. Iya, benar, sabar. Masalahnya semua diputar balikan Sabar, dan Opa. ada juga yang percaya. Oke. Sekarang kalau kita si misalnya Opa, Oma. Mayang minta ketemu lagi, gimana? Enggak ada masalah bagi saya. Kapan dia mau datang? Tapi sini? kalau nggak datang lagi, Nah itu bermasalah capek kita kan. Artinya janjinya janji palsu. Aku udah baca semua. Maunya apa barusan. toh? Gitu Aku kan. udah baca semua. oke. barusan. Begini, Mayang dan juga Dodi Sudrajat, kita kenal dekat, kita berteman baik. Iya, Dedi Jadi jangan kalau gitu, punya niat Dedi, baik, ya. datang aja, ya kan? Pintu terbuka lebar. Opa sama Oma juga menerima dengan baik. Ya, jangan janji palsu Sudah dulu. ketemu aja. Kita kan tahu Dedi orang baik. Dedi sering Betul. diundang di pagi-pagi ambiar juga. Iya. Ayo dong. Iya, mau apa lagi sih? Kan ada cucu. Udah pada tua ini. Benar. Kalau mau ketemu ya ketemu aja, ya kan, silaturahmi. Terus buat Mayang juga maksudnya nggak usah diposting-posting di sosial media. Yang diposting itu yang prestasi-prestasi aja. Iya. Mayang, Yang itu Mayang, nggak suka nyanyi, Mayang, suka kita udah tampil. kasih buat kamu kesempatan Iya, lo nggak dengan usah. skill yang kamu punya. Jangan dibuat kayak begitu-begitu sensasi nggak bagus sayang. Kalau menurut aku sih Opa ya lapor Bang Hotman deh kalau menurut aku. Jangan
ngapain lapor Bang Hotman? Memang Bapak ini ada kesalahan loh. Kan menchatting orang loh, kan menjatuhkan orang. Kalau kita Tapi enggak lah, ini kan keluarga. Semoga bisa baik-baik akur, aja lah ya. damai. Ya, kita tunggulah kapan Mayang nih ketemu nih langsung sama Opa sama Oma ya. Kalau perlu Dedi sama Opa, Oma kita ketemukan di sini pagi-pagi. Iya betul. Bagaimana kalau itu kita lakukan? saling memaafkan itu baru menambah rezeki. Tapi kita aja minta maaf dulu. Iya, tapi kalau dengan ini dengan Mayang ya, Iya. dengan Mayang kapan besok dia datang saya tunggu besok. Oh, kalau Dodi? Kalau Dia harus minta maaf ada yang dulu. klarifikasi Kan dulu. orang tua dan Klarifikasi dulu lah. Oke, baik ya. Apa yang Ya, saling meminta maaf gitu ya. Ya, klarifikasilah terutama dulu kita yang minta dari disampaikan Pak Dodi itu. untuk minta maaf gitu ya, Opa. ya klarifikasi aja, Baik, kita- apa yang sudah disampaikan kita sih, selama ini Opa, maaf. yang tidak sesuai dengan faktanya, coba klarifikasi. Baik ya. Semoga cepat aman. Amin, dan amin, aman. amin. Ya, Oma, Iya. Opa ya. Mayang, dateng lu, dateng jangan janji-janji aja ya. Mayang nanti ketemu sama Kak Dewi. Iya benar. Oke, kita tinggalkan masalah itu ya. Pokoknya kita berharap semua baik-baik aja karena mereka bagaimanapun juga keluarga. Ada Gala di sana ya. Tapi kalau ngomongin soal ulang tahun Gala kemarin katanya ada yang sempat ketemu juga. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Hubungan dikabarkan renggang. Farel Bramasta dan Fuji akhirnya bersatu di pesta ulang tahun Gala Skala. Ketemu Farel kemarin aja. Datang. Bukannya mau nikah ya? Ghosting. Emang enggak, emang renggang. gede-gedein juga. Gimana? Itu aja kata-kata renggang. Renggang katanya. Gimana, Pak? Itu kan Hubungannya gosipnya. Yang renggang apa? Kan biasa-biasa aja kan. Itu katanya kan, itu artikel bilangnya kan katanya hubungannya renggang. Iya orang betul, berteman Opa. kadang-kadang lagi kesini sini setentu ya renggang dia kan. Sibuk, Orang sama-sama berteman. sibuk. Hah? Sama-sama sibuk. Iya, lagi ada Dia mungkin kerjaan. nggak kayak waktu itu kan kayaknya nempel melulu. Enggak, lagi ada kerja barengan kita berdekatan kayak sama yang Oma sekarang. Oh kan. iya iya. Ya. Nah, lagi ngobrol saya kesini renggang. Biasa loh. Iya. Biasa kan? Biasa. Kadang renggang apa? Iya. Jangan dibesar-besarkan. Jangan nggak bisa besarkan. Ketemulah, datang Farel. Ulang tahunnya Gala datang. Ah, Si Opa. ngasih kado apa ke Gala? Ngasih kado baju, sepatu, terus tempat pensil, apa lagi ya? Itu ya. apa namanya? Oh, iPad. Iya, Luar biasa, Farel. Terus gimana ngeliat kedekatan Farel sama Fuji sekarang? Kalau Oma ngeliatnya gimana? Ya kalau kedekatan mereka itu kan kedekatan kerjasama. Enggak, aku nanya sama Oma bukan Opa. Iya. Gimana Oma? Gimana, Oma? Ya, kedekatannya biasa aja lah ya. Ada kerjaan, kenalnya kan juga udah lama. Kan kayaknya bukan hanya kerjaan deh, Oma, Opa. Kan kemarin kan gosipnya kan Kan ada kemesraan gimana gitu. Itu kan namanya gosip kan biasa kan. Kalau menurut Tapi aku sih- menurut Opa ada hubungan spesial Ada mesra- ser-serannya gitu nggak? Gitu enggak? Ya itu hanya sekedar gosip itu. Kok gosip? Sebentar. jadi nggak Sekedar gosip. Aslinya? Ya aslinya saya melihat hanya kerjasama. Teman. kerja sama apa, Opa? Teman kerja. Ya umpamanya ada suatu Partner bisnis gitu. podcast atau suatu apa ya endorse ya Maya. Emang kita lihat ada endorse mereka berdua, guys. Ya mungkin. Podcast. Oh, podcast. Oh, jadi ya. oke, ini klarifikasi ya. Jadi menurut Opa, Farel dan juga Fuji ini nggak ada apa-apa, cuma kerjasama aja. Kalau ya kalau menilai saya ya Tapi menurut Opa, Farel sama Fuji cocok gak? kita nggak bisa menentukan hal itu. Kenapa? Karena semuanya tergantung pada mereka. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya, lebih cocok mana? Farel sama Fuji atau Farel sama Mayang? Ya, apaan sih? Kita akan salah, kita tetap dibagi-bagi hamnya. Bisa rasakan bahagia, rasakan kita terus berjaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling. Pagi-pagi ambiar geger. Gitu kan, kadang-kadang tak. Nggak rusak. Guys, Iya orang musiknya Iya. juga belum kelar deh. aku mau kasih tahu satu hal. ya. Jangan pernah takut tentang perpisahan. Kenapa? Karena siapa tahu dengan berpisah, kita akan bertemu dengan satu hal yang lebih baik lagi. Benar. Betul, ya kan? Membawa Setuju. satu hal yang bisa jadi ini adalah kesempatan kedua, kesempatan ketiga yang lebih baik, Betul. atau kesempatan keempat yang bisa Betul. lebih baik. Ya kan? Mi? Makanya yang lagi bersatu berpisah deh. Enggak, nggak begitu. Oh enggak
gitu ya, ya nggak gitu. Oh iya. Sama yang tamu bintang kita tamu ini. yang satu ini ya. Kesempatan dia kedua. gagal berumah tangga. Iya, tapi akhirnya akhirnya dia sekarang- menemukan imam yang soleh. Alhamdulillah, dan dikaruniai anak ya. Anak yang sekarang juga pastinya menjadi kebanggaan bagi dia dan juga suaminya. Ya. Di pagi ambiar kita hadirkan ini dia. Melody Prima. Ada cantik-cantik. Masya Allah, bajunya bagus. Bagus banget bajunya, keren pisan Melody. Nanti komersial break kasih tahu ya. Kenapa Rian? Cantik banget. Cantik Suka Rian? Ya ampun, coba kalau aku ketemu kamu Gini nih, 2024. gini nih kalau kita itu menemukan 2000 laki-laki berapa? yang bisa bikin adem, itu perempuan tuh makin 2024. cantik. Betul. Lihat gak pas Rian ngomong, coba kalau kita ketemu opa gini. Melody Prima. Iya Kak. Kita senang mendengar kabar kamu dengan rumah tangga yang sekarang semoga jauh lebih bahagia dan Iya. kamu bilang bahwa ini adalah barangkali coba dari setiap doa-doa kamu selama Iya. ini. Amin. Tapi sebelumnya kita berempat mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Kita akan lihat kebahagiaan Melody Prima dalam tayangan berikut ini. Iya. Monggo. Langsung. Melody Prima, pernikahan pertama kamu menikah di usia 21 tahun. Betul, Usia yang Kak. terbilang cukup muda. Iya. Kemudian akhirnya Ada yang lebih muda dong. Iya, kamu 19 tahun dan berpisah juga kan? Pada ruangnya seperti itu. Nggak ada yang salah. Gak ada yang Pelajaran salah, hidup. pelajaran hidup. Iya. Betul. Betul, kok Bagus mukanya. sekali ini aku setuju kau Rian. Melody, tapi pertanyaannya adalah begini. Di usia muda kemudian akhirnya berpisah. Apa yang membuat kamu akhirnya bisa menghilangkan rasa trauma itu semua? Selain kamu berdoa, berharap yang terbaik bisa mendapatkan pasangan. Basically aku nggak pernah trauma sama pernikahan ya Kak. Maksudnya aku nganggap semuanya proses hidup aja gitu. Jadi nggggak perlu disesalin. Pelajaran hidup. Iya, aku nggak trauma sih. Jadi ya aman-aman aja gitu. Pertemuan kamu sama Ilham Akbar itu kan cukup Singkat. simpel juga sebetulnya ya. 2023 Iya, betul. dengan kalimat lagi apa? Enggak sebenarnya aku kenal dia, bukan kenal lah, tahu dia tuh dari umur aku 16 tahun sebenarnya. Oh, udah lama ya. Zaman-zaman dulu gitu. Oke, kenalnya di mana dari umur 16 tahun itu? Iya, kenal sama antar teman aja sih. Cuman sekedar tahu aja gitu. Oh, ini yang namanya Ilham gitu doang. Nah, ketemu-ketemunya lagi itu pada saat dia udah single, aku udah single gitu. Oke, ini chattingannya kita kasih lihat. Ini saat itu sudah ada tren day one day ya. Oke, Day one kita day. mau kasih lihat ini sempat diikuti juga oleh seorang Melody Prima. Ini chattingan pertama dengan sang suami Ilham Akbar. Mel, Itu dia. Mel, ini nomor aku ya, Ilham. Hai, oke. Lagi ngapain, Mel? Lagi mau makan siang nih, kamu di rumah. Iya. Trying out this trend. Sebenarnya saat itu lagi males buka hati, tapi kalau serius dorong aja, nggak dikunci kok. Kayak aku ngirim, Kim, nomor aku nih. Apaan sih lo? Ribet lo. Itu kan waktu kamu WhatsApp buka Kim Haut kan? Kasian. Melody Prima. Iya. Maaf, kamu bercerai sama mantan suami di 2023? 2022 Desember. Kemudian itu 2023 November. 2023 November ya. Saat itu yang terlintas dalam pikiran kamu untuk menjawab chattingan dari seorang Ilham Akbar itu apa? Ya sebenarnya temen aja sih awalnya. Karena kan dikenalin sama teman, terus kayak ketemu pas dinner gitu. Jadi ya dia minta nomor, aku kasih, terus dia chat kayak gitu. Ya udah sekedar kayak ya teman Tapi aja. kalau jodoh kan ada ser-seran gitu biasanya. Bener. Nggak ada, Gitu, awalnya walaupun nggak tidak ada. diungkapkan gitu loh. Belum ada lah, pada saat itu belum ada. belum sih. Ada sersernya udah berapa lama jalan? Sebulan, 2 bulan? Mungkin sebulan kali ya. Sebulan. Intens kita Iya. chatan, ketemu baru gitu. Kita belum sebulan ya Kim ya? Kita mah ketemu di Ambiar mulu ya Kim. Iya, Kim. Ketawa-ketawa manis, tersipu-sipu. Ya Allah Oma, ngetawa ini begitu banget. Melody Prima, Ya. kamu sudah pernah gagal dalam rumah tangga dan dalam pernikahan sebelumnya sudah dikaruniai 2 orang anak. Artinya ketika mau membuka satu hubungan baru, pertimbangannya kan begitu banyak sekali. Iya. Pasti. Lantas apa hal yang kamu lihat dari seorang Ilham Akbar yang bisa membuka hati kamu untuk bisa membuat kamu mau untuk membuka hubungan baru?
Iya, aku ngelihatnya dia gentle ya kak, laki-laki yang gentle. Terus kayaknya Gentle kalau tuh maksudnya kayak gimana? Iya punya mental Berani gitu. provider gitu. Terus juga Punya mental provider maksudnya? kan sekarang banyak laki-laki yang ya gitulah kak, gitu kan, maunya 50-50 gitu. Itu. Kalau yang ini kayaknya udah aku aja semuanya. Gitu. Oke. Luar biasa. Iya. Iya. Itu yang penting Dengan lo laki-laki. segala kewajibannya ya? Yes, betul. Oke. Lebih ke situ sih. Terus sama anak-anak juga dia mau merangkul gitu. Jadi nggak cuma sama aku aja, tapi anak-anakku juga dideketin semua gitu. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ada artikel tentang Melody Prima. Ya, Melody Prima perlihatkan wajah anak ketiga, harmoni keluarganya yang semakin memikat. Alhamdulillahnya nggak butuh waktu lama dikaruniai anak ketiga ya, Iya. buah hati dari Ilham Prima. Butuh berapa bulan setelah akhirnya kalian menikah dan akhirnya kamu hamil? Langsung banget. Wih, hebat. Langsung banget. Aku kebetulan subur banget, jadi pada saat itu langsung jadi. Bedanya berapa usianya kamu sama suami? 4 tahunan ya. Lebih tua suami? Iya, suami. Tuh lebih tua aku sama kamu kan Kim? Kamu berapa? Terus Ki, gas Ki. Terus. Kan kita mah cuma berteman aja diambil ketemu begitu Iya, biasa teman aja. hidup, nggak Kayak kata apa-apa, Opa, King. Feral sama itu berteman saja gitu. Benar. Teman hidup kan, butuh teman hidup. Intinya nanti kalau apapun misalnya mobil segala macam kuncinya cuma satu, atas nama kamu. Nah, Aku Yang kemarin juga atas nama aku. Oh, mulai curhat. Kuncinya, enggak, kuncinya adalah BPKB dan STNK gua yang megang semua. Aku mah nggak gitu Kalau Kinasa dikasih, nggak kayak aku gitu, masuk aja, Kinasa enak mah. aja. Yang udah-udah juga dulu begitu. Iya, Tina sama royal, laki-laki royal dia mah. Melody Prima, oke. Ini anak kamu namanya siapa? yang ini Alfa Semesta namanya. Oke. Alfa Semesta. Semesta Prawira. Alfa Semesta Prawira. Beda usia sama anak kamu yang kedua berapa? Yang kedua kan 5 tahun, yang pertama 8 tahun. Jadi Jauh lumayan juga ya. jauh. Ada jealousnya nggak sih kakak-kakaknya sama anak? Sejauh ini nggak ada, kakak-kakaknya sayang banget sama si baby, bener-bener aduh kalau ketemu tuh dipelukin, diciumin, Dipanggilnya diajak apa, Alfa? main. Bapaknya Alfa. Oke. Terus kalau perlakuan dari Ilham Akbar sama anak sambungnya gimana? Nggak ada bedanya sih, aku ngelihatnya dia bener-bener adil gitu ya. Kalau beli satu beli semua gitu. Kalau ajak main ya ajak main semua. Jadi bener-bener adil banget sih. Gitu. Sejauh ini sih dia berusaha menjadi ayah sambung yang baik ya menurut aku. Oke. Terus kalau hubungannya sama papa dengan papanya anak-anak kamu gimana? Siapa nih hubungan siapa nih? Mantan suami kamu. Baik-baik sama aja, baik-baik aja. Tetap parenting buat anak ada. Baik-baik aja kok. Kan anak-anak juga bolak-balik ya, tinggalnya kadang di aku, seminggu di dia, seminggu di aku. Oh iya, oh bisa begitu ya, masih kecil juga karena dari kamunya dipersilahkan ya. Iya, aku fleksibel aja. Fleksibel bagus. Jadi co-parentingnya yang baik hubungannya ya. Iya. Kalau komunikasi untuk misalnya buat kepentingan anak-anak, apakah mantan suami hubungannya komunikasi ke kamu atau langsung ke Ilham Akbar sebagai suami kamu? Sejauh ini sih masih langsung ke aku. Ilham juga masih open-open aja, nggak ada masalah soal itu. Selama memang ya sebatas untuk anak aja gitu. Nah, semuanya komunikasi alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya. Gitu loh Kim, kenapa jadi senyum-senyum aja sih? Mau Ya nangis enggak. dia, mau nangis dia. Enggak gitu. Kan Kim juga mulai sekarang dia juga udah mulai unblock Instagram. Ya kan? Dimulai unblock Instagram dulu. Coba dulu deh Kak nikah biar tahu rasanya ya. Maksudnya dia mau balikan sama enggak bukan kan? Maksudnya gimana sih, Rian? Enggak, seenggaknya komunikasi sudah Komunikasi mulai baik. berjalan dengan baik dulu. Oh iya. Instagram, ya. Tapi ngomongin soal Instagram, kita mau kasih lihat juga Melody Prima yang kabarnya kemarin ini membalas orang yang membuli dia di media Ya. sosial. Seperti apa balasan? Itu di mana? Ke toko kremes itu ya, yang di SCBD. Emang apa sih kalimat apa yang sampai akhirnya membuat kamu tuh pengen balas gemes gitu? Enggak, jadi kan dulu tuh sering banget ada yang bilang, aku kan nggak kuliah kak, cuman sampai SMA aja. Jadi suka ada yang bilang Kayak Kak katanya, Dewi dong. Kayak aku katanya juga. kalau misalnya nggak kuliah mau jadi apa gitu, paling ujung-ujungnya ibu rumah tangga gitu. Jadi aku tulis, saya ibu rumah tangga ya nggak apa-apa, tapi kayak gini kehidupannya. Iya. Gitu. Kenapa kamu mau ke toko kremes? Ntar aku antar, tenang. CBD, CBD, aduh. Aman kok Kim, aman. Dia iya aja lagi bilang. Lu kenapa sih lu beneran serius apa kan? Ntar dia baper lu. Kenapa? Mungkin nggak kelihatan nggak dari ini ada orang tua nih. Mungkin nggak kita muka-muka umur seusia aku Bercanda. Iya. Terakhir lu begitu juga sama Loli Unyu, lu lupa juga ujungnya.
Enggak, jangan kayak gitu dong. Kamu tuh dukung dong teman kita. Bener ya. Usia aku Kak Dewi itu udah Udah gak ada zaman main-main buat kita mah. Jadi buat cowok yang aku kasih stiker cium itu cuma kamu doang, gak ada yang lain. Siapa sih Kak? Wow. Ayo kita main yuk melodi. Oke, Stiker cium dan kebuka kali ini kita memang akan mengajak kamu untuk bermain dalam sebuah permainan. Kita pengen tahu prioritas kamu seperti apa dalam permainan Papan Impian. Silakan Melodi. Oke. Langsung disusun. Jadi ini dibuka dulu ya. Buka dulu. Dibuka dulu ya. Kita boleh dibuka semuanya dulu. Oh, boleh. Kita akan lihat prioritas kamu mana yang akan kamu simpan, prioritas teratas sampai yang terbawah. Seperti apa Waduh. ya? Oke, silakan kamu susun yang paling teratas. Yang paling nomor Atau 1. yang paling bawah dulu juga nggak masalah. Nah, ayo. Melodi Prima silakan. Papan Oke. harapan. Inilah ya, ini yang pasti nomor. Pertama, jadi ibu rumah tangga sekaligus istri yang baik. Luar biasa. Udah cantik. Nomor baik, 2. Iya, ayo Rian. Ada kremes nggak sih di sini? Oke, yang kedua silakan Melodi Prima. Ini yang terakhir. Karena sebenarnya aku udah nggak boleh syuting lagi. Syuting lagi dan karir meningkat. Gak usah kalau suami bisa ngasih mah diam di rumah aja, benar, udah lebih enak. Kenapa matanya kamu kekediri? Iya, aku nanti mau nyuruh Kim jangan kerja biar dia nggak capek. Emang kamu mau nafkahin? Semuanya aku kasih pokoknya. Aman. Yang kedua bisa ibadah haji bareng suami berdua, amin. Yang ketiga tetap stylish walaupun ngurusin 3 anak. Benar, ini baru. Yang ini? Ini tidak dipasang, lanjutkan hobi traveling bareng keluarga. Kenapa? Iya, karena sebenarnya kalau udah punya anak banyak tuh, aku ngerasa kayaknya udah deh fokusnya ke sini aja gitu. Traveling tuh bonus aja, nggak terlalu yang harus gitu. Ini luar biasa hebat. Hebat Melodi. Susah loh Rian dapet Aku yang juga gini. gini, aku juga Kakak gini, gini, Kak? aku juga gini ya. Buat siapa Kak? Ya nanti Yang buat lagi calon nonton, suamiku yang lagi soleh. nonton. Yang Ya, dikasih yang habis stiker. sibuk kerja, Yang sayang dikasih semangat ya. stiker. Dari kemarin tuh Dewi kalau kalian perhatiin ya, dia tuh selalu nge-spill. Lagi deket sama laki-laki. Barusan dia bilang ngasih stiker Lo cium. kan itu kan harapan dan doa, boleh. Boleh Siapa ya sih? Melodi? Yuk udah. Kamu lagi deket sama siapa sih? Ya deket sama semua orang. Kamu selalu bilang di sini deket sama siapa, Deket sama siapa, tapi laki-laki nggak mau yang kasih tahu sama soleh, kita. yang baik. Kalian tanya dong, kalau Kak Dewi deket sama siapa, kalau aku sama siapa? Sama Ya siapa? sama siapa? Sama King Nasar. Kim. Oh iya. Makin kita doakan mudah-mudahan King Nasar diterima cintanya sama Amin. Tapi Melodi, semoga semua harapan kamu yang kamu simpan di situ bisa menjadi kenyataan. Amin, amin, yang paling amin. penting menjadi istri yang baik, kemudian Amin. juga soleha dan ibadah haji bareng sama suami. Amin. Kita kembali lagi tetap di Berbagai. Begini juga tak apa menantikan bersama Pagi-pagi ambiar geger. Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar, Talita Curtis. Selamat pagi, selamat datang kembali. Talita Curtis, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih ya Terima kasih. sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Terima kasih banyak juga udah ngundang. Udah Satu ketemu. kata, depresi. Ini satu hal yang sebetulnya bisa dialami oleh siapapun dan rasanya wajar jika setiap orang mengalami depresi, dan rasanya jika alarm setiap manusia kemudian akhirnya mereka merasakan depresi adalah satu hal yang wajar. Tapi penyebabnya tuh bisa berbeda-beda setiap orang. Apa yang kamu rasakan sehingga didiagnosa bahwa kamu mengalami depresi? Kalau yang kemarin itu lebih ke kayak ke relapse moment mungkin ya, karena apa namanya, di saat itu aku dikecewain banget sama banyak orang, sama banyak hal kayak dari teman-teman sahabatku yang terdekat kemarin ya, aku kira bakal manjang berteman sampai kakek nenek, ternyata terjadi sebuah masalah, terus sempat ada konflik juga sama kakak-kakakku yang sekarang tinggal di Bali, sempat ada misunderstanding gitu juga sama mereka, terus ada masalah tentang event juga, jadi kayak keluarga juga, pertemanan juga, Campur ya, kerjaan campur juga, aduk banget. iya, jadi kayak pas dicampurin gitu, aku jadi kayak bingung nih aku mau ngerasain yang mana dulu ya gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh, kayaknya aku memang harus di dalam kamar dulu deh gitu. Nah,
Cuman jeleknya Kak, kalau misalnya aku sudah mengulangi hal yang seperti itu tuh bisa terjadi seperti yang dulu. Aku tuh bisa yang kayak 6 bulan di kamar doang, yang kalau misalnya aku membiarkan itu terus-menerus terjadi ya gitu. Sampai akhirnya gimana nih caranya kalau aku harus keluar dari zona ini, karena aku tahu dulu rasanya tuh gak mungkin aku bakal balik lagi ke depresi aku yang dulu yang bisa berbulan-bulan gak keluar rumah gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk udah deh kayaknya aku harus pergi ke Bali dulu deh, nemuin kakakku yang kemarin, om dan tanteku, untuk menyelesaikan kesalahpahaman itu. Terus akhirnya satu persatu masalahnya selesai, walaupun sama pertemanan tidak selesai, tapi kayak ya sudah, aku sudah acceptance juga, aku sudah menerima bahwa ya memang kadang kita sebagai manusia tidak bisa menerima sesuai dengan apa yang kita berikan gitu. Tapi udah selesai sama keluarga gimana? Alhamdulillah udah. Kemarin ke Bali, alhamdulillah udah happy. Yang penting keluarga dulu kan. Udah enjoy banget, udah refreshing banget, udah ya back to ini lagi. Baik, Thalita, masalah itu kan akan selalu ada ya. Betul. Dan bagaimana kita merespon itu adalah yang paling utama. Yang kamu lakukan adalah berdiam diri di dalam kamar. Untuk yang kali ini berapa lama kamu berdiam diri di dalam kamar? Kalau ini kayaknya 2 sampai 3 minggu deh. Oke, kita mau kasih lihat postingan Thalita Curtis. 2 minggu lalu ini fase depresifku lagi, kambuh lagi guys. Gak keluar kamar kecuali ke kamar mandi atau ambil makanan. Abis itu ya di kamar aja. I'm not even go downstairs to meet my parents. Gak mandi sampai akhirnya gak sadar udah seminggu. Tired, sad, angry, broken, and etc. Jadi maaf ya kalau aku akhir-akhir ini bener-bener gak aktif di social media atau gak seceria biasanya. Hope you guys understand. Ada yang ngerasain sama kayak aku nggak? Kalian nggak sendirian ya. Nanti next aku ceritain tentang fase-fase ini ya. Keep strong. Dibutuhkan keberanian untuk bisa menuliskan dan menceritakan ini semua melalui media sosial. Tapi apakah kamu sempat berpikir untuk menemui ahlinya? Ya, misalkan psikolog misalnya? Sebenarnya udah beberapa kali sih menemui psikolog gitu. Memang masalahnya itu aku lebih ke dibilang depresi akut ya. Jadi memang dalam kurun mungkin 1 tahun itu pasti ada yang namanya kejadian di aku tuh untuk relapse, mau nggak mau. Pasti ada momen dimana kayak tiba-tiba keinget semua, akhirnya ya mengulangi hal yang sama gitu. Cuman bedanya kalau sekarang aku lebih bisa mengontrol aja sih, karena aku ngerasa apa ya, kalau misal dibiarkan terus-menerus kayak gitu setiap tahun aku harus kalah sama rasa itu, aku mau majunya gimana gitu. Masa aku mau kalah cuman gara-gara masalah mentally atau rasa kecewa sama orang atau rasa kayak ya pokoknya banyak hal perasaan yang aku rasain, masa cuman mau kalah sama itu. Jadi kayak apa nih solusinya? Ya sudah. Tapi aku kayak kan kalau ke psikolog udah diem-diem di kamar udah. Kamu pernah mencoba gak terapi sendiri, terapi dengan Tuhan? Karena cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan dan hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan semua urusan orang gitu, manusia gitu ya. Kamu pernah begitu nggak? Yang nangis jerit gitu di dalam doa setiap malam? Kalau jujur kalau setiap malam belum pernah. Cuman dulu pernah, ya maksudnya pernah ada momen dimana ya itu aku sholat tahajud saat itu ya, untuk mencari muslim, alhamdulillah, mencari kayak apa sih sebenarnya yang aku rasain atau yang aku cari, atau yang kayak kenapa aku merasa semuanya tuh nggak cukup, nggak pernah cukup. Kayak aku baik orang, aku masih dijahatin gitu. Kita give it all to them, yang kayak benar-benar totally, tapi kayak kita nggak dapat hal yang sama kayak gitu. Nah coba diterusin gitunya, di charge-nya ke Tuhan diterusin. Nanti ada mukjizat tersendiri yang kita nggak sadar, nggak tahu tuh apa gitu. Amin. Kita bukan lihat yang satu ini. Thalita Curtis, akui depresi hingga sempat ingin akhiri hidupnya. Akhiri hidup maksudnya itu gimana? Sempat lintas. Sampai kayak gitu banget. Kak, dulu sudah pernah kejadian sih. Memang sudah pernah kejadian sekali. Almost. Apa yang kamu lakukan? Yang aku lakukan apa ya waktu itu?
ngikat kabel stop kontak ya ke leher gitu. Oh, wow. Jadi Kalau sampai iya gitu kan, misalkan kamu ngikat kabel stop kontak gitu, seret terus kamu mati. Kalau kau masuk surga. iya, makanya itu saat itu ngerasanya kayaknya kalau ini aku udah gak kuat deh, udah selesai aja deh. Karena terus-terusan kayak aku baik sebulan, 3 bulannya sedih lagi, 3 bulannya kecewa lagi gitu. Talita, Yes, apa sih yang kamu inginkan? dalam hidup. Yang aku inginkan cuman pengen apa ya, pengen bahagia aja sih, pengen tenang, hidup tenang, lebih bersyukur lagi, lebih ke pengen dikelilingin sama orang-orang yang memang bener-bener tulus sayang sama aku gitu. Oke, Tanpa- dan apa yang bikin kamu bahagia? Yang bikin aku bahagia adalah membahagiakan orang-orang yang aku sayang di sekitarku. Siapa yang kamu sayang di sekitar kamu? Ada tanteku, omku yang kemarin jualan bareng. Terus sekarang alhamdulillah aku udah punya orang tua baru, mama papa juga. Aku punya adik juga, punya abang juga, punya sahabatku juga. Jadi ya mostly sekarang prioritasnya aku membahagiakan lah mereka. Lalu apa yang kamu rasakan sekarang? Yang aku rasakan, I feel ya kayak finally udah lega, udah menerima semuanya, sudah menerima kecewanya, sakitnya. Jadi ya alhamdulillahnya udah back to ya happy me lah. Ya, berarti ini depresi ini sudah terlewati lah ya. Alhamdulillah. Talita, Mereka semua ya. ini tidak akan mudah. Ada satu pertanyaan yang semoga kamu bisa menjawab dengan jujur. Untuk bisa melepas semua rasa. Apa kekurangan kamu? Kekurangan aku. Kamu tahu nggak kekurangan Mungkin gini ya, mungkin kalau kekurangan terbesarku yang aku rasain itu adalah terkadang aku kalau sudah sayang atau mencintai orang di sekitarku, aku selalu berikan semuanya. Dan aku selalu berharap bahwa oh kita kalau udah jadi orang baik, dia pasti bakal baik juga dong ke kita gitu loh. Dia pasti bakal gak mungkin lah ngecewain kita gitu. Mungkin itu kesalahan terbesarku sih. Talita, lihat baik-baik. Kamu punya kekurangan, kami semua, Juga kita punya semua yang Sama. duduk di sini, kami semuanya punya kekurangan. Sobat Ambiar yang sedang menyaksikan, mereka pun punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Dan jangan berusaha untuk menjadi sempurna. Ya. Terima kasih. Kita akan melihat lagi tetap di bagi-bagi Anda. Terima kasih banyak semua bintang tamu kita. Terima kasih banyak. Natasha Kim, Oma, terima kasih sayang. dan Natasha. Talita Katis, semoga selalu bisa menghadapi semua rintangan karena begitulah namanya hidup. Selalu ada rintangan karena kalau rantangan namanya catering. Kita akan kembali besok hanya di Bagi-Bagi Ambiar.